Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldidiel Vendra, NIM 19 14 08 0047. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bioakustik. Yang pertama, pengertian bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika, yang bio artinya hidup atau hayat, dan akustika artinya bagian fisik pendengaran yang mencakup dalam satu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanika terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Yang kedua, yang B, konsep getaran, gelombang, dan gelombang, bunyi, dan suara. Getaran adalah gerakan bolak-balik dari suatu periode dalam waktu tertentu. Getaran memiliki hubungan dengan gerak isolasi pada benda dan gaya yang memiliki hubungan dengan gerakan tersebut. Yang kedua, gelombang dan bunyi. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang dihasilkan akibat adanya getaran dari suatu bunyi, sedangkan bunyi itu adalah rambatan. Macam-macam gelombang. Gelombang terdiri dari dua macam, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan rambatannya. Contoh, gelombang tali dan gelombang elektromagnetika cahaya. Yang kedua, ada gelombang longitudinal. Adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang suara. Beginilah contoh gelombang longitudinal wave dan gelombang transverse wave. Pada gelombang longitudinal, yakni gelombangnya segitiga-segitiga, dan sedangkan transverse yaitu tegak lurus. Sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, mengalami pemantulan. Yang ketiga, mengalami pembilangan. Yang keempat, mengalami pelenturan. Yang kelima, mengalami perpaduan. Yang keenam, mengalami penguraian. Yang ketujuh, dapat diserap arah getarannya. Klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi gelombang bunyi terdiri dari yang pertama, infrasonik. Infrasonik yaitu frekuensi yang kurang dari 20 Hz yang tidak dapat didengar oleh manusia, hanya dapat didengar oleh binatang tertentu, seperti jangkrik. Yang kedua, ada audiosonik, yaitu frekuensi yang berkisar 20 Hz hingga 20.000 Hz dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir, ultrasonik adalah frekuensi di atas 20.000 Hz tidak dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, ada suara. Hasil modulisasi udara mulai dari paru-paru, udara didorong menggetarkan pita suara, udara akhirnya keluar melalui mulut dan sedikit melalui hidung. Frekuensi suara wanita lebih tinggi daripada suara laki-laki, karena pita suara laki-laki lebih berat dan lebih panjang daripada wanita. Suara adalah suatu metode utama komunikasi dan memberikan kita kesenangan dalam bentuk musik.
Selanjutnya, konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada manusia. Kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dapat dikehendaki yang merupakan aktivitas alam maupun buatan dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian yang bersifat relatif. Alat ukur kebisingan adalah sound level meter. Pembagian kebisingan. Berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan, bunyi, dan tenaga bunyi terdiri dari audible noise atau bising pendengaran. Occupational noise, bising yang berhubungan dengan pekerjaan, dan impulse noise, bising impulsif. Berdasarkan waktu, terdiri dari bising kontinu dan spektrum luas. Bising kontinu dengan spektrum sempit, bising terputus sampai putus, dan lain-lain. Pengaruh bising pada kesehatan. Hilangnya pendengaran sementara. Yang kedua, kebal atau imun terhadap bising. Yang ketiga, telinga berdengung. Yang keempat, kehilangan pendengaran mental biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz. Yang kelima, menimbulkan gangguan psikologis berupa stres, insomnia, dan depresi. Cepat rambatnya bunyi, yaitu jarak tempuh dalam 1 sekon. Bunyi memerlukan suatu waktu untuk merambat melalui medium udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Cepat rambat bunyi di udara pertama diselidiki oleh fisikawan Belanda, yaitu mobil de Van de Beek dan Van Beek. Selain itu, ilmuwan yang pernah melakukan penyelidikan cepat rambat bunyi dalam zat padat, zat cair, atau gas adalah Otto von Guericke. Medium. Perbedaan medium dan percepatan rambat bunyi. Yang bisa kita lihat, udara besarnya 0 derajat Celcius dan bunyi 331 meter per sekon. Udara yang berkisaran 15 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya 340 meter per sekon. Air yang 25 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya sebesar 1490 meter per sekon. Air laut yang besarnya 25 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya 1530 meter per sekon. Aluminium yang besar mediumnya 20 derajat Celcius, maka cepat rambat bunyinya sebesar 5100 meter per sekon. Tembaga yang mediumnya 20 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya 3560 meter per sekon, dan besi yang mediumnya 20 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya 51.330 meter per sekon. Proses pendengaran pada manusia diawali dengan yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagus luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Alat bantu pendengaran menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal DNA, mengirimkannya ke amplifier penguat suara, kemudian meningkatkan
kekuatan sinyal dan kemudian mengirimkannya ke telinga melalui speaker. Jenis-jenis alat bantu pendengaran pada manusia adalah completely in canal atau CCL. In the canal, in the ear, behind the ear, receiver in the ear dan open feed. Fungsi pendengaran manusia. Telinga untuk mengumpulkan, yang pertama, telinga luar untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya hingga gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah untuk memindahkan getaran suara dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam untuk menyalurkan suara ke sistem saraf pusat dan membantu keseimbangan. Sistem sonar pada lumba-lumba, kelelawar, dan gajah. Yang pertama, lumba-lumba. Dapat kita lihat dari permukaan air. Namun, sebagian besar waktu mereka di kedalaman laut, lumba-lumba mempunyai sistem sonar yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan. Beginilah contohnya. Yang kedua ada kelelawar, merupakan hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Dan begitulah contoh gambarnya. Yang ketiga ada gajah. Dapat mendengar bunyi infrasonik persis pendengaran manusia hingga serendah 16 Hz karena frekuensi rendah lebih jauh jangkauannya. Gajah bisa berkomunikasi dalam jarak 4 km atau lebih. Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan. Sebelum hujan, gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi rendah yang tidak dapat didengar manusia. Sistem sonar yang digunakan dari sistem sinar makhluk hidup, dan inilah contoh gambar sistem sonarnya. Cara sistem sonar aktif dan sistem sonar pasif. Ya, begini cara sistem sonar pasif dan sistem sonar aktif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.